Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Bagaskara dengan NPM 2317051045. Di sini saya akan menjelaskan tentang decision tree untuk pengganti pertemuan ke-11. Oke, ya di sini decision tree itu adalah salah satu metode dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Ini tree merupakan suatu cabang dalam matematika yang elemennya terdiri dari titik atau not dan garis atau edge yang bentuk fisiknya menyerupai pohon. Ini contoh arsitektur tree. Seperti ini contohnya. Kita langsung aja nih keterangannya. Not paling atas disebut root, lalu suatu not dapat merepresentasikan sesuatu. Edge biasanya menyatakan hubungan antara not atau proses antar not. Terus suatu not bisa memiliki cabang lebih dari 2. Not bercabang disebut decision not dan lainnya disebut leaf not. Oke, ini jenis not ada root not, decision not, leaf not. Ini penjelasannya. Oke, ini ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya itu prediksi daerah keputusan dinyatakan dalam bentuk sederhana dan spesifik. Hanya perlu menguji atribut secukupnya berdasarkan kriteria tertentu saja. Lalu fleksibel dalam pemilihan fitur karena dapat dibentuk dari kemungkinan atribut yang berbeda. Kalau untuk kekurangannya sendiri, sering terjadi overfitting atau overclassification bila dataset berjumlah sedikit. Overfitting adalah model yang terbentuk terlalu fokus terhadap dataset tertentu sehingga gagal memprediksi kelas dengan tepat meskipun diberikan dataset yang serupa. Lalu hanya satu atribut yang dicek pada satu waktu untuk menentukan keputusan. Yang terakhir adalah klasifikasi data kontinu membutuhkan cost yang mahal karena harus membuat decision not yang banyak dan memutus rangkaian atribut kontinu tersebut. Lalu ada entropi. Entropi itu ukuran ketidakpastian dalam suatu dataset. Ini rumus entropi sendiri. Dari keterangannya, S itu himpunan data training, C itu banyak partisi atribut, dan P itu peluang atribut. Terus ada informasi gain, dia mengukur pengurangan entropi setelah data dibagi berdasarkan suatu atribut. Rumus information gain ini ada gini. Keterangannya ada A ini atribut, S itu himpunan data training, sama ini S apa mutlak ya, jumlah data sampel I, lalu C banyak partisi atribut. Nah, ini langkah pengerjaannya seperti ini. Kita hitung entropi dataset, hitung entropi setiap atribut, hitung informasi gain untuk setiap atribut, pilih atribut dengan gain tertinggi sebagai root not, bagi dataset menjadi subset berdasarkan nilai atribut tersebut, lalu ulangi proses di setiap subset. Hentikan iterasi jika semua sampel dalam subset memiliki label kelas yang sama, entropi sama 0. Tidak ada atribut lagi yang bisa dipilih, tidak ada sampel yang tersisa untuk dipecah, sudah mencapai tingkat kedalaman maksimal yang ditentukan sebelumnya. Ini untuk contoh studi kasusnya. Ya, ini ada tabel yang berisi data, lalu kita melakukan iterasi pertama. Nah, di sini kita langsung hitung jumlah data, jumlah yes-nya, jumlah no, sama entropinya. Seperti ini. Nah, ini kita cari untuk gain tertingginya. Nah, cara ngitung gain itu seperti ini, seperti yang di atas. Nah, di sini dijelasin kalau outlook itu 0,24, terus temperatur itu 0,029, humidity 0,15, sama windy 0,048. Jadi kan paling tinggi itu outlook, makanya dia bakal jadi rootnya. Nah, nih dia jadi rootnya. Habis itu bawahnya komponen pendukungnya dari outlook. Kita lihat di sini outlook itu kan ada rainy, overcast, sunny. Makanya di sini ada rainy, overcast, sunny. Nah, kenapa overcast langsung yes? Itu karena overcast itu mana overcast? Mana sih? Nih overcast itu nilainya 0, entropinya 0, dan jumlah yes-nya itu 4. Jadi jumlah karena dia nggak ada no, maka dia udah diotomatisin yes. Nah, sama juga dengan misal di temperatur hot ini kan entropinya 1. Nah, gitu kurang lebih. Ini masih belum bisa di iniin. Nah, kalau udah selesai kita tinggal nyari, kita kecilin lagi tabelnya. Di sini atributnya tuh ada rainy, nah ada rainy, terus ada sunny,
Nah, kenapa ada dua? Karena kita mau mencari not yang kosong. Nah, di rainy itu ada temperatur, humidity, windy, sama play golf. Nah, ini kita cari juga sama caranya. Habis itu di sini kita lihat gamenya. Untuk temperatur itu dia 0,57, humidity 0,97, sama windy itu 0,019. Paling tinggi yang mana? Paling tinggi adalah humidity. Oke, nah di sini yang rainy dia humidity. Nah, di sini tuh kita masih make yang iterasi rainy dulu. Nah, habis itu selanjutnya baru iterasi sunny. Sama caranya kita lihat gain tertingginya 0,01, 0,01 ini 0,019, 0,019, 0,97. Yang paling tinggi adalah windy, makanya sini windy. Nah, ini ya sama aja, nentuin yes sama no nya dari sini. Nah, entropinya 0, sini yes no. Gitu. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya untuk materi ini. Maaf bila ada kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.